Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini yang terambil dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat sebagai nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan apabila ibu bapak saudara di rumah telah menemukan nats bacaan firman Tuhan, biarlah Alkitab kita terbuka dan mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkenanlah menyapa kami lewat firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dibimbing untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami telah bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Amsal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang menyatakan demikian. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama atau kita dengarkan bersama, maka hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, dari uraian firman Tuhan yang tentu kita telah baca bersama-sama atau kita telah mendengarkannya, maka oleh penerbit GPIB diberi tema bertanggung jawab atas diri sendiri. Ibu bapak saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang tua pasti selalu memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anaknya. Tujuannya adalah agar anak-anak kita dapat menjalani hidupnya dengan baik, dengan tertib, sehingga perjalanan hidupnya itu dapat lebih baik. Karena itu, wejangan dan nasihat tidak hanya disampaikan pada waktu mereka masih kecil saja, tetapi pada waktu mereka sudah beranjak dewasa, bahkan menikah sekalipun. Tentu nasihat, wejangan
dari kita sebagai orang tua haruslah terus dilakukan. Karena itulah bagian dari komitmen kita sebagai orang tua yang tidak pernah berhenti untuk mengingatkan anak-anak kita kalau kita mengasihi mereka. Karena perilaku buruk terkadang itu menjadi bagian yang seringkali terjadi dalam setiap kehidupan banyak orang. Terkadang orang tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Orang lain melihatnya, kita melihatnya, dan karena itu jikalau kita adalah orang-orang yang baik dan bijaksana, maka haruslah kita berperan untuk memberikan wejangan, nasihat kepada anggota keluarga kita atau kepada orang-orang yang kita kasihi. Amsal dalam bacaan kita hari ini, bagaimana dia berperan sebagai sosok seorang tua yang baik. Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo terkenal sebagai orang yang bijaksana. Walaupun dalam perjalanan hidupnya, pada akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi bagaimana dia berupaya menempatkan dirinya sebagai seorang ayah yang baik, yang memberikan pemahaman, bimbingan, nasihat kepada anak-anaknya. Salomo merasa bertanggung jawab dan dia merasa bahwa dia harus mempersiapkan anak-anaknya menjadi orang yang baik tentunya. Walaupun memang pada akhirnya Salomo juga jatuh. Ibu bapak saudara yang mau kita dalami dalam seorang tokoh bernama Salomo ini, ya, kita belajar tentang hal-hal yang baik. Kalau kita membaca setiap tulisan-tulisan Salomo, betul-betul tulisan yang memberikan peran yang baik untuk menata, membimbing, dan mengajarkan kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang terjadi dalam bacaan kita yang diberi tema berkat dari hikmat, Salomo mengatakan, "Hai anakku, jangan kau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ajaran yang baik selalu diingatkan, lalu Salomo mengingatkan anaknya supaya tidak melupakan ajaran yang baik itu. Sebab di luar sana banyak ajaran-ajaran juga yang menyimpang tentunya. Dia katakan, biarlah hatimu memelihara perintahku, sebab panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada mereka. Jadi pengajaran, didikan yang baik itu memberi peluang untuk kita bisa menjalani kehidupan yang lama. Itulah yang dinasihatkan oleh Salomo. Itulah juga yang dinasihatkan oleh kita sebagai orang tua, atau orang tua kita memberi nasihat. Saya selalu diberi nasihat oleh orang tua, dan saya membutuhkan nasihat. Nasihat yang membimbing, bukan nasihat yang menjatuhkan, tetapi nasihat yang membimbing kita. Ya, Allah, dia membuka tangannya kepada orang yang membutuhkan hikmat dan nasihat. Allah membuka tangannya kepada orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Ya, Salomo mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya. Ya, biarlah ajaranku selalu ada dalam kehidupanmu. Kalau pembacaan kita selanjutnya, dia katakan, ya, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan kau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya.
Jadi pengajaran yang baik itu harus ditulis di dalam loh hati. Allah mengharapkan kita mencatatnya, pengajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita, mencatatnya di dalam loh hati hidup kita. Sehingga kita tidak terjebak dalam dosa. Ya. Itu yang dikatakan, ya. Ada orang bilang jangan menulis di atas pasir, ya, sebab apalagi di atas pasir di pinggir laut, sebab air akan menghapusnya. Ya. Tapi tulislah di atas batu supaya dia tidak hilang, mengingatkan kita. Tapi kalau ditulis di atas pasir, kita mengakui, lalu air menghapus. Kita mengakui di hadapan Tuhan, lalu Tuhan menghapus segala dosa kita. Ya. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan, baik dari Tuhan maupun dari sesama. Ya, artinya ketika Tuhan memulihkan kita, maka kita mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Ya, Tuhan berharap kita datang berseru supaya meminta hikmat Tuhan, agar Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup kita, supaya kita dapat dibimbingnya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ibu bapak saudara, kita tidak bisa hidup seorang diri di dalam dunia ini. Dunia ini dipenuhi oleh berbagai kejahatan. Kita butuh Tuhan yang akan mengubah kita supaya kita menjadi lebih baik lagi. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang tidak berdosa. Karena itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 di situ dia mengakui, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, tidak ada satupun orang yang saudara dan saya. Ya, saya juga orang yang berdosa, ya, yang sering jatuh ke dalam dosa. Gitu. Tetapi Tuhan mengizinkan saya untuk selalu harus mengintrospeksi diri, harus memperbaiki diri, supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan dan pelayanan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dosa itu bisa melalui pikiran, perkataan, tingkah laku dan bahkan perbuatan. Ya, karena itu 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 8 di situ dia memberikan kesaksian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri. Ya. Ayat yang ke-9, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Tetapi jika kita mengakui segala dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, dan Ia akan memberikan pengampunan kepada kita. Ya. Tuhan berupaya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, jadi kita memang harus memulai dari diri kita sendiri, ya, supaya diri kita ini dibentuk kembali oleh Allah. Ya, Allah itu seperti sang bapa yang menantikan anak-anaknya datang kepadanya dengan pengakuan yang tulus. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat diubah menjadi lebih baik lagi. Ya, supaya kita dapat bertanggung jawab atas hidup kita, atas diri kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Jadi Salomo berupaya untuk mendidik bukan hanya anak-anaknya saja, tetapi dia berupaya juga mendidik kita, ya, supaya kita dapat hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau hari kemarin kita telah melakukan kesalahan dan dosa, ya, dan Tuhan masih mengizinkan kita hidup pada hari ini, itu berarti bahwa Tuhan ingin kita mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Itu berarti bahwa Tuhan mengizinkan kita mengintrospeksi diri, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan atas diri kita yang telah Tuhan izinkan untuk dapat melakoni hidup ini dengan baik
Saudaraku, kalau kemarin kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya, pada ibadah kenaikan, ya, hari Minggu ini Tuhan tidak hanya memperlihatkan kepada kita bahwa Ia berkuasa, bahwa Dia bukan hanya mati, bangkit dan terangkat naik ke sorga, tetapi Ia memberikan jaminan rumah Bapa telah dipersiapkan kepada saudara dan saya. Tuhan ingin untuk sampai ke rumah Bapa, ya, kita harus kembali, ya, meletakkan seluruh apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dosa kita letakkan di atas, ya, di bawah kaki salibnya. Kita menyatakan penyesalan dan pengakuan kita yang sungguh-sungguh dan tulus. Ya, kalau Allah saja, ya, Allah di dalam Kristus saja dapat memberikan pengampunan kepada kita, maka kita pun juga belajar untuk saling memberikan pengampunan. Tuhan yang Maha Baik itu akan selalu dan senantiasa memberikan kepada kita kesempatan supaya kita menjadi yang lebih baik lagi. Saudaraku, hidup yang Tuhan beri adalah cara kita untuk selalu meminta agar Tuhan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita memanfaatkan hidup yang Tuhan beri supaya kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Nya. Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Allah kita adalah Allah yang mau membentuk kita seperti sebuah bejana yang telah rusak. Maka Allah pun juga dapat memperbaiki bejana yang rusak itu menjadi bejana yang berharga. Kita adalah bejana yang rusak, tapi karena kasih setia Allah datang ke dalam dunia untuk memperbaiki bejana yang rusak itu, supaya kita dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan pernah melupakan nasihat dari orang tua kita. Jangan pernah melupakan nasihat dari orang-orang yang mengasihi kita, dari orang-orang di sekeliling kita. Sebab nasihat itu berharga bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Tetapi jauh lebih berharga adalah ketika kita datang berserah kepada Tuhan, memohon bimbingan atas segala kesalahan dan dosa kita. Sebab Dia yang Maha Kasih selalu memberikan waktu untuk kita dapat melakukan kehendak-Nya hari ini dan hari-hari yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam menapaki hari hidup kita bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk saat teduh sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Kami belajar dari Raja Salomo yang berupaya menjadi figur orang tua yang terus membimbing anak-anaknya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami. Kami adalah orang yang lemah, yang terkadang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tetapi Engkau adalah Allah yang baik. Ketika kesempatan hidup kami peroleh daripada-Mu, itu berarti bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk mengintrospeksi diri, agar supaya kami dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau Allah yang penuh kasih itu mau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, seperti yang Kau katakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi, tetapi akan dipulihkan seperti
salju, putih seperti salju. Itulah Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, yang telah datang ke dalam dunia, menebus dosa-dosa kami. Karena itu Bapa di sorga, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, supaya hidup yang kami jalani ke depan ini, kami menjalaninya dengan rasa tanggung jawab. Agar supaya pribadi kami, hidup kami menjadi berarti di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, itulah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.